Shalom pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan kami di SR Sunrose Channel dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dan ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mari pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan akan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memberikan pengertian kepada kami semua, di mana pendeta akan menjelaskan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Tuntun kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pendeta. Baik pemirsa, pelajaran kita, pelajaran yang ke-11 judulnya Membagikan Kisah tentang Yesus. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih fasih berargumentasi tentang kuasa Injil daripada seseorang yang kehidupannya telah diubahkan. Kenapa? Karena orang-orang bisa saja berdebat tentang teologi kita, berdebat tentang doktrin kita, berdebat juga tentang pemahaman kita mengenai kitab suci. Tetapi orang lain tidak dapat berdebat mengenai kesaksian pribadi kita tentang apa arti Yesus bagi hidup kita dan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Jadi pemirsa, bersaksi itu adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus, sehingga orang lain tahu apa artinya Yesus bagi hidup kita dan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Karena jika kesaksian kita itu semata-mata berusaha untuk membuktikan apa yang kita yakini itu benar dan apa yang orang lain yakini itu salah, kita akan berhadapan dengan pertentangan yang kuat. Jadi pelajaran kita saat ini, kita akan fokus bahwa Kristus itu adalah pusat dari setiap doktrin, dan kita akan fokus bahwa setiap pengajaran Alkitab itu mencerminkan karakter daripada Allah, karakter daripada Yesus, supaya orang lain akan jauh lebih mungkin untuk menerima firman Tuhan. Baik pemirsa, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama, judulnya Yesus, dasar kesaksian kita. Yesus adalah dasar kesaksian kita. Pemirsa, sebagai orang Kristen, kita pasti memiliki kisah pribadi untuk diceritakan tentang bagaimana Yesus mengubah hidup kita dan apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Dan itu adalah suatu perubahan yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Oleh karena itu adalah dari satu kehidupan sebelum mengenal Yesus, di mana sesungguhnya kita sudah mati dalam tanda petik karena kita melakukan dosa, karena kita mengikuti jalan dunia, dan juga kita hidup di dalam hawa nafsu. Sebagaimana yang hamba Tuhan Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan kehidupan kita menuju, perubahan yang luar biasa itu menuju kepada satu kehidupan setelah kita mengenal Yesus. Di mana kita telah hidup. Karena kita hidup karena kelimpahan kasih karunia Yesus, belas kasihan Yesus, dan kita hidup oleh karena kita menerima karunia keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Jadi saudara-saudara, di dalam Kristus kita memiliki makna dan tujuan hidup yang baru, seperti yang dinyatakan oleh hamba Tuhan Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, itulah sebabnya mengapa Yesus adalah dasar dari kesaksian kita. Jadi pelajaran penting yang pertama, mengapa Yesus adalah dasar daripada kesaksian kita? Yesus adalah dasar daripada kesaksian kita oleh karena Yesuslah yang telah mengubah hidup kita sehingga kita memiliki makna dan tujuan hidup yang baru, dan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita dari akibat dosa.
Pelajaran yang kedua judulnya kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-56, Tuhan Yesus menegur sikap daripada Yakobus dan Yohanes dengan kasih. Karena sifat kedua saudara itu adalah mudah marah dan tidak sabar. Tidak heran Tuhan kita Yesus Kristus menyebut mereka sebagai Boanerges atau anak-anak guru di dalam Markus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara, dengan kasih Yesus, ketidaksabaran dan sifat mudah marah daripada Yohanes diubahkan menjadi cinta kasih dan roh pengasih yang lembut. Sehingga Yohanes menulis kata kasih muncul hampir 40 kali. Dan dalam berbagai bentuk muncul 50 kali di dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes. Jadi saudara-saudara, ketika kita berkomitmen kepada Kristus, maka kasih Kristus akan bersinar melalui kita kepada orang lain. Dan kesaksian terbesar kekristen kita adalah kehidupan yang telah diubahkan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak pernah lagi melakukan kesalahan. Tetapi saudara-saudara, biarlah kasih Yesus akan mengalir dari kehidupan kita dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Pelajaran penting yang kedua, kuasa apakah yang dapat mengubah kesaksian pribadi kita kepada orang lain? Kuasa kasih Yesuslah yang dapat mengubah kesaksian pribadi kita kepada orang lain. Karena kasih Yesuslah yang akan mengalir dalam hidup kita sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Kita lanjut pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga judulnya menceritakan kisah tentang Yesus. Menceritakan tentang kisah tentang Yesus. Saudara-saudara, siapa misionaris pertama yang diutus oleh Yesus? Saudara-saudara, misionaris pertama bukanlah murid-murid Yesus, tetapi dia adalah orang yang Yesus pulihkan dari kerasukan setan. Kita bisa baca di dalam Markus pasal 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Orang yang tadinya kerasukan setan itu telah menjadi manusia baru karena dipulihkan oleh kuasa Yesus. Dan orang itu menceritakan, orang itu bersaksi kepada orang-orang yang ada di daerah Dekapolis tentang apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah orang yang tadinya kerasukan setan sekarang telah menjadi apa? Misionaris pertama yang diutus oleh Yesus. Jadi pelajaran penting yang ketiga, bagaimanakah seseorang dapat menjadi seorang misionaris? Saudara-saudara, seseorang dapat menjadi misionaris Yesus bila mana orang itu setelah memperoleh pemulihan dari Yesus lalu menceritakan kepada orang lain tentang apa yang Yesus telah buat atas dirinya. Pelajaran yang keempat judulnya bersaksi dengan jaminan. Bersaksi dengan jaminan. Saudara-saudara, jika kita tidak memiliki jaminan akan keselamatan di dalam Yesus, tidak mungkin bagi kita untuk membagikan atau bersaksi kepada orang lain. Dan saudara-saudara, kita dapat bersaksi karena kita memiliki jaminan akan keselamatan di dalam Yesus. Tuhan kita, Yesus Kristus, menawarkan keselamatan dengan cuma-cuma. Dan jika dengan iman kita menerima Yesus, dan Yesus hidup di dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus, maka karunia hidup kekal akan menjadi milik kita. Tuhan Allah berkata di dalam Yesaya 45 ayatnya yang ke-22, "Berpalinglah kepadaku, dan biarlah dirimu diselamatkan, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Lalu hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya hamba Tuhan yang sama di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu hamba Tuhan yang lain, Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah jaminan sehingga kita dapat membagikan kesaksian kita kepada orang lain. Jadi pelajaran penting yang keempat, saudara-saudara, jaminan apakah yang membuat kita dapat melakukan kegiatan bersaksi? Yang membuat kita dapat melakukan kegiatan bersaksi adalah oleh karena adanya jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pelajaran yang terakhir, judulnya sesuatu yang layak untuk disaksikan. Sesuatu yang layak untuk disaksikan. Saudara-saudara, tentu ada pengorbanan ketika kita menerima Yesus. Dan Yesus memang menegaskan hal tersebut. Yesus menegaskan komitmen yang diperlukan itu di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi, saudara-saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada tuntutan Kristus dan kehidupan manusia lama kita salibkan, itu membutuhkan pengorbanan. Kenapa? Karena kita harus melepaskan keinginan-keinginan dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Dan itu pengorbanan. Dan dalam sejarah kekristenan, banyak kisah-kisah tentang mereka yang harus berkorban demi Kristus. Tetapi tidak peduli seberapa besar pengorbanan mereka, pengorbanan saudara dan saya, kesaksian kita bukanlah berpusat pada apa yang kita sudah korbankan. Kesaksian kita berpusat pada apa yang Kristus telah korbankan. Pengorbanan Yesus inilah yang layak untuk kita saksikan di dalam hidup kita kepada orang lain. Jadi pelajaran penting yang terakhir, saudara-saudara, apakah yang layak untuk kita saksikan kepada orang lain? Yang layak untuk kita saksikan adalah pengorbanan Yesus bagi hidup kita. Walaupun ketika kita menerima Yesus, kita juga harus berkorban dalam hidup kita demi Kristus, demi Tuhan. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena satu pekabaran yang indah. Bagaimana kami harus membagikan kisah tentang Yesus yang merupakan fokus ataupun pusat daripada kehidupan bersaksi daripada umat-umat Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh bersaksi, melakukan kehendak Tuhan ini, membagikan kisah tentang Yesus kepada setiap orang. Berkati kami semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.